Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, harusnya saya tidak usah homili karena tadi sebelum misa sudah diputar surat gembala dari Bapak Kardinal. Itu menjadi pengganti homili pada Sabtu Minggu ini. Tetapi saya mau menggarisbawahi beberapa hal dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal. Ketika mendengar dan memperhatikan bacaan Injil pada hari ini, kita bisa menemukan kata yang berulang. Kata yang berulang itu kalau saya hitung-hitung mungkin 4-5 kali menyebut kata bintang. Wah, menyebut kata bintang. Ada yang disandingkan dengan bintang timur, bintang di timur, atau lain sebagainya, tetapi kata bintang itu senantiasa diulang dalam bacaan Injil ini. Dan itulah yang menjadi permenungan buat kita semua, sejalan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal, bahwa kita ini senantiasa diundang untuk menampilkan kehadiran Allah, menampilkan wajah belas kasih, menampilkan nilai-nilai kepedulian. Dan semua tugas itu dirangkum dalam kesaksian. Biasanya kalau permenungan seputar 3 Majus dari timur, itu kita merenungkan bagaimana kita mempersembahkan diri yang terbaik kepada Tuhan. Seperti para Majus ini datang berjumpa dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa 3 Majus ini itu dari negeri yang jauh,
mereka mengikuti bintang yang bersinar. Maka saya mau ajak kita semua bersama juga apa yang direnungkan oleh Bapak Uskup, Bapak Kardinal. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjadi bintang timur. Artinya apa? Kita diutus, dipanggil, dipilih untuk menunjukkan jalan, menjadi tanda di mana Yesus itu hadir. Demikian. Sehingga sudah semakin jelas kita diundang untuk itu. Menjadi bintang yang menunjukkan kepada banyak orang, kepada sesama, bahwa Yesus itu ada di situ loh. Yesus itu sebagai penyelamat loh. Yesus itu sebagai raja loh. Yesus itu yang solider, berbelas kasih. Yesus itu yang memberikan kepada kita. Arti dari subsidiaritas itu kan memberdayakan. Kita diberikan pilihan-pilihan di dunia ini dan kita berhak untuk menentukannya. Tinggal bagaimana kita memilih toh, mana yang mau kita lakukan yang baik benar, atau kita memilih dan memutuskan hidup kita untuk terjerumus dalam kegelapan dosa. Itu kan pilihan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kebebasan untuk kita berdaya, menentukan juga hidup kita. Namun Dia senantiasa memimpin dengan terangnya. Itulah kira-kira yang mau kita renungkan, yang mau kita bawa bersama-sama di dalam hidup kita sebagai keluarga. Saudari-saudara, hari ini kesempatan terakhir Anda untuk berfoto di kandang Natal ya. Karena setelah misa nanti sore ini semua sudah dibongkar. Masa Natal sudah berakhir dan memasuki masa biasa yang cuma beberapa minggu. Karena bulan depan persis tanggal 14 kita sudah Rabu Abu ya. Maka ini menjadi titik tolak di mana kita juga bersama-sama yang baru sepekan memulai tahun yang baru ini, sehingga kita juga, oh iya, saya dipanggil juga loh untuk bersinar. Saya dipanggil juga untuk menjadi bintang. Saya dipanggil juga untuk menjadi glowing ya. Bukan glowing cuma mukanya aja, tetapi hidupnya juga harus glowing. Artinya tadi memberikan terang-terang, cahaya-cahaya bagi sesama orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Yesus. Dan jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan marah kalau kadangkala pelayanan kita, persembahan kita, hidup kita itu nggak dilihat orang. Jangan kecil hati. Ingat, kita itu diutus untuk menjadi bintangnya, bukan menjadi anak yang ada di dalam kandang. Para Majus ketika bertemu dengan Yesus, dengan melihat bintang, mereka bertatap muka langsung. Dan pulang, nggak dikisahkan lagi mereka ikut bintang. Enggak. Mereka pulang melalui jalan yang lain. Nggak dikisahkan mereka ikut bintang lagi, enggak. Maka jangan kecil hati, jangan marah, jangan kecewa kalau pelayanan kita, usaha kita, perjuangan kita untuk membawa orang berjumpa dengan Yesus itu kita dilupakan, kita tidak dilihat lagi. It's okay. Karena ingat sekali lagi, bintang itu nggak punya sinar pada dirinya sendiri. Dia itu hanya memantulkan cahaya matahari. Dan kita juga hidup kita memantulkan cahaya ilahi dari Yesus yang nampak, Yesus yang lahir, Yesus yang kita sembah dan kita puji. Itulah kiranya yang menjadi kekuatan kita. Lalu juga sesuai dengan tradisi Gereja Katolik yang cukup lampau, pada hari ini akan diberkati kapur-kapur suci. Sudah disiapkan di sini.
nanti menjadi tanda bahwa rumah-rumah Anda itu diberkati melalui persembahan ketiga orang Majus ini. Nanti di akhir Ekaristi sebelum berkat kita akan memberkati kapur itu. Anda silahkan mengambil satu persatu, tuliskan nanti di depan, di palang pintu rumah Anda, kamar Anda, sehingga rumah dan tempat tinggal Anda diberkati. Rumusan doanya nanti cari di Google, banyak ya. Nanti saya jelaskan juga apa yang harus ditulis. Maka kita mau memulai tahun ini dengan lebih bersinar, lebih terang, lebih glowing semua hidup kita. Sehingga apa? Kalau semua bersinar, kalau semua terang, maka kegelapan sirna dan semua orang bisa melihat jelas langsung, oh itu Yesus dalam hidup kita. Semoga Roh Kudus menguatkan hati kita. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita datang menyembah Sang Raja Israel. Ia lahir bagi kita untuk memperbaharui dunia. Dengan penuh iman marilah kita panjatkan doa dan permohonan kita kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah selalu membimbing mereka agar senantiasa menyuarakan perdamaian dan secara aktif terlibat dalam usaha-usaha untuk membangun perdamaian dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Roh Kudus senantiasa memberikan semangat dalam pelayanan dan karya mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan buah yang melimpah. Semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam mewartakan cinta kasih Tuhan di dunia ini, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, Sang Sumber Cinta Kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang merayakan Hari Anak Misioner Sedunia, semoga anak dan remaja misioner di seluruh dunia dapat meneladani semangat yang diwariskan oleh pendiri sekami, Monsinyur Charles de Forbin Jensen, yaitu anak membantu anak. Semoga anak dan remaja misioner dengan penuh sukacita dapat mengembangkan diri melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat beriman, semoga Bapa di surga membimbing umat beriman agar bersatu padu dalam damai dan cinta kasih, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus Putranya. Semoga setiap orang menjadi tanda persatuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir di sini semakin berani untuk terlibat menjadi pembawa damai Kristus dimanapun kita berada, dan memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para Majus dari timur yang mencari Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah yang Maha Rahim, kami juga mohon ketenangan dan kedamaian jiwa bagi Ibu Lydia Durain Mariatun. Dan kami mengucap syukur pula atas ulang tahun ke-16 saudara kami, Adriana Luis Arya Satya. Dan syukur atas karunia Tuhan dan mohon bimbingan Roh Kudus untuk seluruh umat paroki Pasar Minggu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kabulkanlah permohonan anak-anak-Mu yang kami sampaikan dengan penuh iman dan tulus ikhlas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.